Channel Kisah Prajurit kali ini akan menceritakan tentang sosok anggota Polri. Tapi anggota Polri yang hendak diulas dalam video ini bukan Irjen Verdi Sambo yang tega merekayasa kasus pembunuhan Brigadir J ajudannya itu. Tapi sosok polisi yang hendak diceritakan ini adalah sosok polisi jujur. Dia tak malu jadi pemulung demi bisa menjaga kejujurannya. Siapakah dia? Anggota polisi jujur tersebut, dia bernama Seladi. Ia polisi jujur itu bernama Seladi. Dikutip dari buku, Polisi Baik, kumpulan kisah inspiratif, para polisi baik dari seluruh Indonesia, yang ditulis oleh Kombes Polisi Edi Murbowo. Seladi tinggal Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun. Dia polisi yang hidup dengan sederhana. Dia tugas di Kota Malang. Kesederhanaan itu tampak dari kesehariannya sebagai polisi. Dia selalu berangkat ke tempat tugas dengan mengayuh sepeda ontelnya. Dalam buku tersebut yang terbit pada tahun 2017 ini disebutkan pangkat Seladi adalah Bribka. Mungkin sekarang pangkatnya sudah naik. Masih menurut buku tersebut, Seladi bertugas sebagai anggota Polri di Kesatuan Lalu Lintas Polres Malang Kota. Dia sempat viral di media sosial karena selain jadi polisi, Seladi juga tidak malu jadi pemulung barang-barang bekas. Ia polisi Parubaya itu bekerja sampingan sebagai pemulung untuk menambah penghasilan keluarganya. Seladi menegaskan, tidak malu menjalani profesi yang oleh banyak orang dipandang sebelah mata. Yang penting halal, katanya dengan senyum tipis. Dalam buku itu juga diceritakan, awal mula Seladi nyambi jadi pemulung. Seladi mulai memulung pada tahun 2004, bermula lantaran terjepit biaya untuk istri dan anaknya. Dia lalu melihat ada peluang untuk mendapatkan rezeki dari sampah. Awalnya, Seladi hanya memulung sampah di halaman Mapolres Malang. Seladi melakoni pekerjaan itu di luar jam dinasnya sebagai polisi. Lambat laun, Seladi mengumpulkan sampah tak hanya dari kantor polisi tempatnya bertugas tapi juga keluar kawasan tersebut. Selama menjadi pemulung, tak ada yang tahu bahwa Seladi seorang polisi. Hingga akhirnya ada media yang mengetahui pekerjaannya sebagai pemulung. Dia pun mendadak menjadi terkenal. Namun, pekerjaan sampingannya sebagai pemulung yang dijalaninya bukan tanpa rintangan. Seladi mengaku kerap diusir pemulung lainnya lantaran dianggap memungut sampah di wilayah mereka. Meski begitu, dia pantang menverah dan tetap memulung sampah. Saat menjual sampah pertama, dia mendapatkan Rp400.000 dari hasil memulung selama 15 hari. Tertarik dengan hasil yang didapat, dia meneruskan pekerjaan sampingannya itu. Seladi seperti melihat emas dari sampah-sampah itu. Ketika dibutuhkan, emas-emas itu bisa dijual sehingga mendatangkan uang, tulis Edi Murbowo dalam buku yang disusunnya. Seladi sendiri mengatakan, saya melihat ini rezeki, jangan dibuang. Istrinya, Ngatiani mendukung pekerjaan sampingan suaminya. Dia sama sekali tak malu. Suaminya yang polisi nyambi jadi pemulung. Bahkan dia kerap membantu suaminya, ikut memulung barang bekas. Menurut Edi Murbowo dalam buku yang disusunnya, Seladi dikenal sebagai polisi jujur dan sederhana. Seladi mulai bergabung di kepolisian pada tahun 1978. Berbagai pos telah diisinya, mulai dari unit Sabara, penugasan ke Timur-Timur, bagian BPKB di Samsat, hingga unit Simsat Lantas Polres Malang Kota. Selama mengabdi di Korps Bayangkara, Seladi tak pernah memakai fasilitas kendaraan dinas. Pria lulusan Lembaga Pendidikan Brimob di Watu Kosek tahun 1978 ini lebih memilih berangkat dinas menggunakan sepeda ontel warisan orang tuanya. Saban hari, Seladi bersepeda dari rumahnya di Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, menuju kantornya di kantor Samsat Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen. Dia khawatir tak bisa menjaga amanat ketika memakai kendaraan dinas. Dia juga tak ingin menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Sikap itu pun ditunjukkan dengan menolak banyak pemberian dari berbagai pihak. Dia tak mau menerima hadiah yang tidak pada tempatnya. Seladi mengakui jika bekerja di Sarpasim memang banyak godaan, diantaranya banyak tawaran uang tips dari warga. Mereka berharap agar ujian SIM-nya diluluskan, namun dia menolaknya. Bagi Seladi, lebih baik mencari rezeki dengan cara memulung ketimbang bekerja secara tidak jujur. Dengan menerima suap, dia ingin menjalankan tugas sesuai ketentuan. Dia ikhlas menjalani pekerjaannya tanpa beban. Dia pun yakin rezeki bisa datang dari mana saja. Prinsip Seladi memegang teguh kejujuran selalu ditanamkan kepada 3 anaknya. Sampai akhirnya,
Kejujuran Sladi mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Jenderal Badrodin Haiti, Kapolri ketika itu, misalnya, Kapolri menilai sosok Bribka Sladi yang memilih menjadi pemulung daripada menerima suap menjadi contoh baik anggota Polri dalam menjaga integritasnya. Pada peringatan Hari Bayangkara, tanggal 1 Juli tahun 2016, Sladi meraih penghargaan dari Kapolri berupa Bintang Bayangkara. Penghargaan diberikan atas loyalitasnya pada tugas, jujur, anti suap, anti pungli, anti korupsi. Tak hanya penghargaan dari institusinya, Sladi pun mendapat penghargaan dari berbagai pihak, di antaranya dari anggota DPR Ade Komarudin. Ade memuji kejujuran Sladi meski punya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari gratifikasi, tapi Sladi tak memanfaatkannya. Bahkan, barang-barang yang dikirim ke rumah dikembalikan kepada yang memberikan. Ade lantas mengingat ucapan Presiden almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah mengatakan bahwa cuma ada 2 polisi jujur di negeri ini. Pertama, mantan Kapolri Jenderal Hoegeng. Kedua, polisi tidur. Kini ada satu lagi, Bribka Sladi. Pujian lainnya datang dari anggota DPR Bambang Susatyo yang kini sudah jadi ketua MPR. Sebagai bentuk apresiasinya, Bambang menyumbangkan beberapa bulan gajinya kepada Sladi. Mendapat hadiah itu, Sladi tak menggunakannya untuk diri sendiri. Dia membagikan uang yang didapatnya kepada para pemulung lainnya. Uang itu rezeki bersama, ujarnya. Sungguh polisi teladan.